Yes guys, di video kali ini kita akan bahas sebuah laptop spesial yang bertema antariksa. Ini dia Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Sikat! Sebelum kita bahas laptop ini lebih lanjut, saya mau unboxing dulu ya. Karena ini laptop spesial, dari box bagian luar sampai dalamnya kelihatan niat banget. Dimulai dari pegangan boxnya ini yang ada tulisan Space Edition, terus di bagian depan ada titik koordinat headquarternya Asus di Taiwan. Buset, sampai seniat itu ya. Pas buka boxnya, kita bakal ketemu sama satu box besar dan satu box kecil. Yang besar ini bentuknya heksagonal guys, dengan warna yang bergradasi. Dan ada aksen teori relativitas yang berpusat di logo MIR stationnya ini. Di dalamnya ada unit laptopnya, amplop silver yang isinya user guide, welcome card, warranty card, dan stiker Space Edition. Kemudian isi di box kecilnya ada charger dengan daya 100 watt yang udah USB Type-C dan LAN adapter. Setahu saya masih jarang guys ada laptop tipis kayak gini yang ngasih LAN adapter di paket penjualannya. Nah, box kecilnya ini bisa dipakai buat stand laptop guys. Ini unik banget ya, hal sepele tapi berguna banget gitu. Buat kalian si paling go green, ini suka nih yang kayak gini. Di kompartemen berikutnya kita dapat tas laptop warna silver. Dan yang bikin seru nih, kita juga dapat Asus Pen 2.0 di dalam boxnya. Wah, udah lengkap banget ya. Asus ZenBook 14X Space Edition ini dirilis untuk memperingati 25 tahun laptop P6300 yang jadi laptop pertama yang dibawa sama astronot untuk membantu misi di stasiun luar angkasa. Namanya MIR tadi ya, yang dioperasikan oleh Uni Soviet. Nah, si Asus P6300 ini bisa bertahan selama 600 hari tanpa ada error. Dia bisa kembali ke bumi dengan selamat lah intinya. Pas pertama kita lihat desain laptopnya ini emang kental banget dengan nuansa antariksa ya. Mulai dari cover dan bagian bawah keyboardnya yang ada kode Morse et astra per aspera, yang artinya Truth Heart Ships to the Star. Menceritakan histori dari MIR dalam perjalanan menuju luar angkasa. Untuk warnanya ini juga eksklusif ya, cuma ada di varian Space Edition. Asus nyebutnya Zero G Titanium. Tapi walaupun namanya titanium, bodinya ini ya tetap dari aluminium ya. Hal lain yang bikin seru dari laptop ini adalah dia punya layar kecil 3,5 inci OLED di sebelah kiri cover laptopnya yang dikasih nama Asus ZenVision Smart Display. Animasi defaultnya itu animasi pixel astronaut ya. Tapi kalau kalian mau custom juga bisa lewat aplikasi My Asus. Bisa ubah animasi pakai template yang udah ada, terus juga bisa pakai teks sesuai apa yang kita mau. Ini cakep ya, kok bisa-bisanya gitu bikin beginian. Laptop ini punya bentangan layar 14 inci dengan bezel yang tipis, Nano Edge Display, dan mengusung teknologi OLED Asus. Resolusinya 4K yang udah pasti bisa manjain mata banget, karena punya tingkat detail yang tinggi. Dilengkapi juga dengan sRGB 100%, NTSC 95%, Adobe RGB 97% dan DCI-P3 100%, yang pastinya udah oke banget buat dipakai ngedit, nonton video atau film yang udah support XDR. Asus ZenBook Space Edition ini juga udah didukung dengan fitur SGS Eye Care Protection, biar mata kita nggak cepet capek kalau lihat layarnya dalam waktu yang lama. Layar OLED-nya juga udah punya sertifikasi VESA Display XDR True Black 500 serta Pantone Validate Display. Oh ya, hampir kelupaan. Layarnya ini juga mendukung multi-touch display, yang artinya layarnya ya touchscreen. Dia bisa support 10 touch display juga. Masih kurang? Pakai aja pen stylusnya ini, biar jadi si paling seniman ya kan. Untuk port I/O-nya sendiri, menurut saya agak kurang lengkap ya. Di sisi kanan cuma ada satu kali USB 3.2 Gen 2, jack audio 3,5 mm, dan slot micro SD card reader. Kemudian di sisi kiri ada port HDMI 2.1, dua USB Type-C Thunderbolt 4 yang sekaligus sebagai port charging. Ya soalnya dilihat dari dimensi laptop ini tuh tipis banget guys. Jadi kalau mau ngasih port USB ya agak bingung juga sih mau taruh di mana. Paling kalian ngakalin dengan beli USB hub ya.
Beralih ke bagian keyboardnya, Asus ngasih laptop ini dengan keyboard yang enak banget buat ngetik guys. Asus ErgoSense-nya emang udah pas banget. Jarak antar tools-nya ini didesain sedemikian rupa biar sepresisi mungkin. Jadi kita nggak gampang typo kalau ngetik. Asus ngasih aksen warna merah di bagian tombol space yang ada gambar planetnya nih. Jadi ngasih kesan antariksa banget ya. Ada juga LED backlight keyboard, jadi kita nggak susah kalau ngetik di tempat yang gelap. Kemudian di pojok kanan atas ada tombol power sekaligus fingerprint yang dikasih warna merah juga guys. Di bagian bawah keyboard terdapat touchpad yang cukup lebar, jadi experience-nya tetap enak walaupun dipakai tanpa mouse. Ada juga number pad 2.0 yang bisa kalian pakai buat sekedar ngitung dan sebagainya. Lebih keren aja ya kan kalau pakai number pad-nya ini. Dari sektor konektivitas, Asus ngasih laptop ini dengan dukungan wireless Wi-Fi 6E dual band dan Bluetooth 5.0. Udah pasti koneksi internet di laptop ini ngacir abis karena udah minim latensi. Asus ZenBook Space Edition ini dibekali storage yang jumbo banget guys. SSD M2 NVMe PCIe generasi keempat kali 4. Ya, kalian nggak salah denger guys. PCIe generasi keempat. Untuk sekelas laptop tipis kayak gini tuh luar biasa banget guys. Dengan storage 1 TB dan kecepatan yang dihasilkan ada di angka 7000-an MB per second. Ya, kayaknya ini jadi laptop ultrabook tercepat yang pernah saya review. Soalnya di laptop yang tipis kayak gini tuh masih jarang banget loh guys, punya SSD yang secepat ini. Pasti dari tadi kalian penasaran kan gimana jeroannya. Asus menyematkan prosesor Intel Core i7 12700H, di mana prosesor itu termasuk prosesor yang high performance untuk sebuah laptop non-gaming. 14 core 20 thread yang terdiri dari hexa-core P-core dengan clock speed 1,7 GHz dan turbo boost mencapai 3,5 GHz, yang artinya prosesor ini nggak bisa dianggap remeh loh. RAM-nya 16 GB DDR5 dengan speed 4800 MHz dual channel. Karena laptop ini non-gaming, jadi kartu grafisnya nggak ada discrete-nya ya. Dia pakai Intel Iris Xe dengan speed 400 sampai 1400 MHz. Setelah saya cari tahu, katanya kartu grafis ini tuh setara dengan Nvidia GeForce MX 350. Biar nggak penasaran, kemarin saya langsung tes performanya di pengujian Cinebench R23. Bisa dapat skor di 12.626 untuk multicore-nya dan 1.809 di single core-nya. Kemudian saya tes juga di PC Mark X dapat skor 6.059. Untuk 3D Mark Times Pi kita dapat angka 1.431. Grafik core-nya 1270 dan CPU score 5109. Untuk pengujian main game, kita pakai Valorant dengan settingan grafik low dan resolusi 1080p. Ternyata tembus sampai 200-an FPS loh. Kalau di scene e-sport kayak gini, emang kartu grafis Intel Iris Xe masih cukup nyaman buat dimainin. Tapi jangan berharap kalau main game-game AAA ya udah pasti nggak kuat ya guys. Karena laptop ini tuh kan nggak ada GPU discrete-nya. Yang bikin seru dari laptop ini adalah pas saya main Valorant selama kurang lebih sejaman, suhu di sekitaran keyboardnya ini masih tetap terjaga ya. Nah, yang bikin suhunya bisa tetap terjaga kayak gini karena dia tuh udah ada Asus Ice Cold Plus teknologi. Jadi ini tuh ada 2 fan ya. Kalau biasanya laptop tipis kan itu fan-nya cuma 1, tapi di laptop ini fan-nya dikasih 2. Fan-nya ini bakal kedengeran sedikit berisik emang kalau suhunya udah mulai tinggi. Tapi itu kan normal ya guys, mengingat prosesornya ini kan prosesor gaming ya dan ditaruh di laptop yang setipis ini. Setelah ngomongin performa, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, emang laptop kayak gini tuh baterainya awet bang? Tenang aja, Asus ngasih laptop ini dengan kapasitas baterai 3 cell 63 Wh lithium polymer yang bisa bertahan 6-7 jam di penggunaan normal. Buat ngetik-ngetik atau sekedar denger musik aja. Kalau ngedit atau main game, udah pasti harus dicolok ya guys, biar performanya mus-mus lah. Nggak usah khawatir karena chargernya udah Type-C dengan output 100 Watt yang bisa ngisi dari 10-60%, cuma butuh waktu sekitar 49 menitan aja. Untuk urusan audio, Asus ZenBook Space Edition ini punya speaker bersertifikasi Harman Kardon yang mendukung Dolby Atmos dan Smart AMP teknologi, yang hasilnya tuh kira-kira kayak gini guys.
Terus buat kalian yang suka meeting online, laptop ini juga dibekali dengan webcam yang resolusinya itu cuma di 720p. Yang kualitasnya itu ya udah cukup lah. Udah cukup aja ya, tapi untuk sebuah laptop anti mainstream kayak gini harusnya udah 1080p sih. Kenapa kok kayak susah banget gitu ya naruh kamera 1080p di laptop yang udah sebagus ini gitu loh. Dengan harga mulai 26 jutaan, saya rasa ini salah satu laptop yang perfect banget kalau misalkan dipakai buat kuliah ataupun buat kerja. Soalnya untuk keseharian kualitasnya udah terhitung mantep banget. Dan looks-nya juga cakep banget guys buat dipakai gaya-gayaan. Kalau kalian bawa laptop ini ke tempat umum ya saya rasa bisa jadi pusat perhatian ya. Karena desainnya yang bener-bener nggak bisa ditemuin di laptop lain. Buat kalian yang suka ngedit-ngedit ringan, laptop ini juga bisa jadi opsi kalian. Karena performanya udah terhitung oke untuk sebuah laptop tipis dan ringan kayak gini. Apalagi kalau cuma buat kebutuhan multimedia kayak nonton drakor atau mungkin streaming Netflix, layar ini bisa manjain mata kalian banget. Dan ya, sekian aja pendapat saya untuk Asus ZenBook 14X OLED Space Edition. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan Raka di belakang kamera pamit undur diri. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye!